Halo Sobat Informasi, Pak Jo di sini, podcast Jo, podcastnya Purworejo, ngobrol tentang Purworejo. Sobat Informasi, tentu dalam hidup ini banyak hal-hal yang bisa menginspirasi kita, menjadikan mungkin panutan kita, role model kita, dan lain sebagainya. Dan hari ini Pak Jo menghadirkan narasumber anak-anak muda yang berprestasi, yang harapannya nanti bisa menginspirasi, mengilhami para Sobat Informasi untuk bagaimana mengisi hidupnya. Dan kebetulan mereka berdua ini sedang mengikuti kegiatan yang namanya Bagus dan Roro Purworejo. Ya, nanti mungkin berdua bisa menceritakan pengalamannya ataupun apa tentang Bagus Roro Purworejo tersebut. Selamat datang Bagus Alip ya. Ya, Bagus Alip dan juga Roro Diva, Pak. Roro Diva ya. Selamat datang. Monggo, mungkin Bagus Alip dan Roro Diva bisa menyapa Sobat Informasi dulu untuk berkenalan, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, yen wis kenal urusannya tadi gampang. Ya, monggo. Halo Sobat Informasi, perkenalkan saya Mu'alif Sulistyo, biasa dipanggil Alif. Saya dari Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Desanya desa mana? Desa Kalijering, Bapak. Ikut Bagus Bagus Roro Purworejo Purworejo tahun 2024, dan sekarang saya masih menjabat sebagai Bagus Kabupaten Purworejo. Oh, berarti ini nanti akan mengikuti Mbak Jateng. Mas Mbak Jateng. Iya. Oh iya, berarti sudah pernah punya pengalaman ikut Bagus Roro dan sekarang ikut Mas Mbak Jateng. Monggo Roro. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva. Saat ini menjabat sebagai Roro Purworejo tahun 2024. Kesibukannya berkuliah di Universitas Gadjah Mada, jurusan Pariwisata, Fakultas Ilmu Budaya. Salam kenal semuanya. Wah, mantap Pak Jo. sekali. UGM, Fakultas Ilmu Budaya. Benar. Kalau Bagus Alip kuliah di mana? Saya sedang melanjutkan pendidikan di Universitas Tidar, Pak, Magelang. Di Magelang. Jurusannya? Jurusan Ilmu Komunikasi. Komunikasi. Wah, ini jurusan-jurusan yang cocok ya. Jadi Bagus, jadi Roro, jadi Mas, jadi Mbak Jawa Tengah ya. Mudah-mudahan nanti Amin. bisa Amin. ya Semoga. teraih ya. Restunya. Ngomong-ngomong ini, Bagus Alip dan Roro Diva ya. Iya. Ini kan dulu pernah mengikuti Bagus Roro tahun 2024 dan sekarang terpilih mewakili Purworejo untuk mengikuti Mas Mbak Jawa Tengah. Apa sih motivasinya dari mengikuti kegiatan seperti itu? Bisa diceritakan? Terima kasih, Pak. Kalau saya sendiri mengikuti Bagus Roro, awalnya memang ada niatan untuk ikut mengembangkan atau ikut andil untuk mengenalkan Kabupaten Purworejo ke halayak ramai, masyarakat luas seperti itu. Biar tambah terkenal ya? Jadi biar tambah terkenal, dan juga di Bagus Roro ini tidak hanya kita dilepas begitu saja, tapi kita diberikan pelatihan-pelatihan mulai dari berbagai macam, Pak. Mulai ada pelatihan public speaking, pelatihan pengetahuan tentang wisata, dan banyak sekali keterampilan yang diajarkan di situ. Jadi Ada perubahan sebelum dan setelah mengikuti? kalau saya sangat-sangat banyak, Pak. Terus terang sangat-sangat banyak, karena sebelumnya saya kurang aktif. Setelah mengikuti Bagus Roro ini saya lebih aktif dan lebih banyak perkembangan yang saya rasakan. Luar biasa. Jadi ada manfaatnya untuk Purworejo, ada manfaat buat diri sendiri. pribadi juga ya, Jadi, sendiri ya. Kalau Kalau Roro saya, Diva Pak, ya. Iya, Pak. Sebagai mahasiswa pariwisata, tentunya Pak, saya juga ingin mengembangkan bagaimana ilmu kepariwisataan itu dimulai dari daerah kita sendiri. Bagaimana saya menerapkannya di Purworejo. Punya potensi Purworejo ya? Nih, Kemudian? karena memang potensi Purworejo ini memang sangat besar di alam nyata. Kemudian sebagai mahasiswa pariwisata juga saya turut ingin menciptakan dan mempromosikan pariwisata Purworejo tentunya. Kalau mungkin dari motivasi untuk diri, tadi kan Bagus Alip ini sudah ada manfaatnya, ada peningkatan kemampuan. Kalau dari Roro Diva sendiri? Kalau untuk kemampuannya itu memang sudah tergambarkan, Pak. Dengan mengikuti Bagus Roro Purworejo akan lebih percaya diri dan lebih bisa
berbincang-bincang ke orang banyak seperti itu. Menjadi terbiasa ya, Iya, menjadi lebih apa ya, lebih punya pengalaman ya. Pengalaman. Jadi memang selain untuk mengembangkan daerah atau punya manfaat untuk daerah, juga ada manfaat untuk diri sendiri ya. Kalau kemudian bisa diceritakan pada Sobat Informasi, bagaimana dulu proses mengikuti seleksi Bagus Roro Purworejo? Mungkin kan ini nanti banyak ya calon-calon Bagus Roro dari adik-adik kita, atau mungkin bahkan yang lebih senior bisa ikut ya? Bisa, yang penting Pak Jo, masih memenuhi syarat. Pak Jo memenuhi syarat kira-kira? Oh, sepertinya sudah lewat. Sudah ada luar saya. Wah, ini harus dicatat ini. Ya. Mungkin Pak Jo bisa sebagai motivator kita. Motivator. Ya. Ya, diceritakan pengalamannya. Monggo. Mungkin untuk pendaftaran Bagus Roro sendiri itu Pak, ada pendaftaran, kemudian nanti proses seleksi pemberkasan administrasi. Pendaftaran sekitar kapan itu? Itu biasanya di bulan Mei. Bulan Mei biasanya. Lewat apa? Lewat, nanti kita akan promosikan melalui Instagram Bagus Roro Purworejo. Nanti ada laman linknya, lalu bisa informasi semuanya ada di situ. Iya, iya. Kemudian nanti kita juga ada sosialisasi ke sekolah-sekolah Pak, yang tujuannya menarik peserta untuk mengikuti Bagus Roro. Kemudian setelah proses administrasi kita ada karantina, yang tujuannya di situ membekalkan pariwisata, kemudian caranya berkomunikasi, terus mungkin bisa ditambahkan lift. Ya, sebelum masuk ke karantinanya pun kami ada pra-karantina. Selama 1 bulan kami dilatih mulai dari public speaking, ada cara berjalan, cara catwalk, cara bersosialisasi seperti itu. Itu gratis? Itu gratis semuanya kita dapatkan. Berarti lumayan sekali ya, banyak sekali yang kita dapat ya. Banyak. Selain itu juga kami dapat teman baru yang akhirnya sekarang seperti keluarga sendiri yang saling support, motivasi dan lain sebagainya. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih. Kalau tadi kan ada syarat administrasi, kalau yang secara umum administrasi yang penting-penting itu apa yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan itu KTP sudah pasti harus berumur 17 tahun. Maksimal? Maksimalnya di umur 24 tahun. Minimal 17? Iya. Kemudian nanti ijazah, kemudian kalau ada sertifikat boleh sekali untuk dicantumkan. Itu yang perlu disiapkan dari sekarang mungkin ya, karena menambah nilai ya? Betul. Iya. Kalau kemudian itu kan panjang prosesnya, berapa lama mengikuti Bagus Roro 2024? Waktunya mulai dari pendaftaran sampai diumumkan menjadi Bagus dan Roro Purworejo. Kemarin kita 3 bulan, 3 bulan. yang mana di situ ada jeda puasanya terlebih dahulu Pak. Jadi setelah pendaftaran kita ada jeda puasa, dan itu juga diselingi untuk latihan untuk grand final. Itu tetap ada latihan, ya? Iya, tetap ada latihan di hari Minggunya. Kemudian setelah puasa kita karantina seperti itu. Kalau momen spesial yang paling berkesan, kemudian masih terbayang-bayang sampai hari ini mengikuti kegiatan Bagus Roro, mungkin Bagus punya sendiri, Roro punya sendiri, apa? Kalau saya, semua momen pas di Bagus Roro itu cukup berkesan semua Pak, tapi ada beberapa momen nih yang memang benar-benar tidak bisa dilupakan. Apa itu? Salah satunya pas malam grand final Bagus Roro Purworejo. Di situ kita campur aduk pokoknya perasaannya, antara senang, bahagia, sedih. Itu sebelum atau Sedihnya setelah pengumuman? Iya, sebelum kita tampil ke panggung. Ya. Sebelum kita tampil di panggung, di belakang itu kita saling berpelukan, saling menguatkan satu sama lain, dan berarti itu memang akrab semuanya. Iya, memang akrab. Di situ tidak ada rasa kompetisi Pak. Di situ semuanya rasanya ya bersatu, saling memotivasi. Bagus sekali ya. Ya itu memang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah, rasanya Malam campur aduk. grand final tuh. Iya, malam grand final. Kalau Roro Diva? Kalau dari saya, sebelum mendaftar sebagai Bagus Roro itu Pak, ada proses untuk membuat video. Di situ saya memiliki pengalaman yang sangat-sangat tidak bisa terlupakan, karena dibantu oleh teman-teman kuliah saya yang justru teman-teman yang memotivasi. Betul, karena mereka saya ajak untuk membuat videonya, untuk ikut serta. Mereka semua yang dari berbagai daerah, ada yang dari Solo, ada yang dari Jakarta. Saya datangkan ke Purworejo Pak untuk membantu saya membuat video yang kemudian alhamdulillahnya di grand final mereka semua juga bisa datang. Luar biasa ya dan dukungannya. bisa melihat saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Link videonya masih ada? Masih ada. Oh iya. Kemudian ini kan menuju Mas Mbak Jawa Tengah 2025. Persiapan apa saja yang sudah dilakukan atau akan dilakukan? Kapan sih itu Mas Mbak Jawa Tengahnya? Mas Mbak Jawa Tengah akan dilaksanakan 29 dan 30 grand finalnya Pak. Besok Agustus. Iya, Agustus ini. Sudah dekat ya. Sudah sangat Sejak dekat. kapan itu? Mulainya? Kami kemarin technical meeting di awal Agustus.
1 bulan kurang lebih ya. kurang lebih. Sudah ada kegiatan-kegiatan yang Sudah diikuti? kita melakukan pelatihan, terutama di pelatihan bakat, karena kami besok akan menampilkan bakat menari, kemudian ada juga pelatihan public speaking tentang bahasa Inggris, kemudian cara berkomunikasi dengan baik, seperti itu Pak. Itu persiapan dari kita sendiri atau memang aturan main dari Mas Mbak Jawa Tengah? Memang sudah ada aturannya, namun kita juga memerlukan persiapan yang tentunya dibantu juga oleh para paguyuban. Jadi ada sharing pengalaman dari senior-senior ya? Ya, tentunya kita latihan juga dibimbing oleh senior-senior yang selalu memberi dukungan, memberi motivasi kepada kami supaya kami tetap berkembang, tetap maksimal dalam berkegiatan seperti itu. Jadi sudah ada pelatihan-pelatihan khusus untuk nanti persiapan ditunjukkan pada tanggal 29 dan 30 Agustus. Kalau selama mengikuti baik Bagus Roro Purworejo juga kemudian nanti hari ini Mas Mbak Jawa Tengah, ini menurut Bagus Alip dan Diva Roro Diva ya, ini siapa sih yang paling memberikan dukungan kepada berdua ini? Ya. Apa malah saling mendukung yang luar biasa? Tentunya saling mendukung itu Iya. pasti ya Pak, dari semua pihak juga saling mendukung, mulai dari orang tua terutama yang kita setiap hari memang bertemu setiap hari, terus dari paguyuban juga mendukung, dari dinas, dari teman-teman juga full support. Jadi banyak sekali ya. Semuanya hampir ya semuanya mendukung dan support. Dukungan orang tua terutama seperti apa? Kalau Ini orang tua dari awal mengikuti berarti ya? mengikuti. Mengikuti, tidak misal diam-diam ikut baru nanti lapor kalau sudah masuk final enggak ya? Dari awal sudah Dari ya? awal. Ya dari awal memang sudah izin, sudah diberi restu dan kita berani Restu orang untuk tua ya. benar restu orang tua yang nomor 1 lah. Kalau ada tambahan mungkin Roro Diva? Mungkin dari saya betul sekali bahwa orang tua di sini sangat penting Pak sebagai support. Biasanya juga orang tua saya kalau melihat kegiatan saya, wah Diva kapan istirahatnya, seperti itu seperti Pak. itu ya. Kemudian dukungan dari teman-teman itu sangat penting Pak, karena di situ support kita dan Benar. tenaga kita bisa naik ke dari teman-teman juga Teman-teman, paguyuban. Paguyuban Bagus Bagus Roro Roro. Purworejo. Itu tetap sampai sekarang ya, saling menguatkan ya. Saling menguatkan. Ya, luar biasa. Kalau ngomong tentang Bagus dan Roro ataupun Mas dan Mbak Jawa Tengah ini kan berarti kita berbicara tentang pariwisata juga ya. Nah ini kalau menurut Bagus Alip ataupun juga Roro Diva, wisata apa sih yang ada di Kabupaten Purworejo yang menjadi wisata unggulan terus wajib dikunjungi para sobat informasi? Mungkin bisa dipromosikan juga. Kalau untuk yang paling timur ya Alif, Yeah. kita memiliki Goa Seplawan Pak, yang mana saya juga suka alam, jadi saya suka di Goa Seplawan karena di sana memang suasananya tenang, di sana tercipta kedamaian, itu yang paling saya suka Pernah saat kesana, berkunjung sering kesana ke ya? Seplawan. Oh, iya. Sering kesana Pak. Kemudian untuk pantainya saya suka Pantai Ketawang, dan di sana juga kemarin sudah diadakan festival layang-layang yang Luar dikunjungi. biasa itu ya, Luar dari Yang luar dikunjungi negeri. memang dari luar negeri, dari luar kota, itu memang wisatawannya banyak yang kesana gitu Pak. Jadi banyak yang menarik sebenarnya Purworejo, walaupun kalau dari Roro Diva ini yang paling diunggulkan yang ada di sebelah utara dan sebelah selatan ya. Kalau Bagus Alip, mungkin seleranya kan bisa berbeda ini. Iya. Tapi benar kata Mbak Diva tadi, memang Purworejo ini sebenarnya punya banyak sekali destinasi Pak, lengkap mulai dari wisata alam, wisata buatan, mulai dari pantai sampai pegunungan, Komplit, semuanya. paket komplit sebenarnya kita ini. Iya, nggak hanya itu, bahkan budaya kita pun punya banyak sebenarnya Pak. Iya. Kayak contohnya di kota ada Beduk Pendowo, yang beduk Di terbesar masjid ya, Masjid Iya, Agung Masjid Agung. Purworejo ya. terbesar nomor 1 di dunia, Kayu jati utuh. kayu jati utuh, dan itu kita harus juga mempelajari bagaimana sejarahnya dulu, seperti apa supaya tidak hilang gitu Pak. Kita benar-benar harus tahu. Juga kemarin belum lama ada event Jolenan Somonghari. Oh iya, Iya, Kaligesing. Kaligesing. Kaligesing, benar-benar. Itu juga salah satu bentuk untuk melestarikan budaya yang ada. Iya. Jadi di Purworejo ini komplit ya, Komplit. mulai dari alam, kemudian sejarah tadi, beduk, budaya, ibaratnya apapun ada. Apapun ada. Luar Iya. biasa. Jadi tidak rugi dari manapun untuk datang ke Purworejo. Boleh paketan mungkin ya, dari Jogja ke Purworejo atau hanya ke Purworejo boleh berarti ya. Boleh. Insya Allah puas pasti. Insya Allah puas harusnya Iya. dengan suasana dan momen Iya. yang baru. Nah, ini juga masih berkaitan dengan pariwisata.
Ini seandainya nih kan boleh ya kita punya motivasi, keinginan ataupun bayangan. Kalau nanti baik Bagus Alif ataupun Roro Diva ini terpilih menjadi Mas Mbak Jawa Tengah, terpilih menjadi duta wisata, ini sudah punya belum mungkin semacam rencana program yang akan diusulkan untuk bisa dilaksanakan baik di Purworejo ataupun di tingkat Jawa Tengah? Pasti sudah ada ya, Lip. Ya, Kalau untuk di Purworejo saya memiliki proyek itu wellness tourism di Somongari, Pak, yang mana belakangan ini pariwisata global ini sedang marak memperbincangkan mengenai wellness tourism. Wellness tourism itu mengenai pariwisata kesehatan, yang mana anak muda sekarang pasti akan mencari kesehatan, entah trekking atau lain sebagainya. Itu di sana nanti ada paket wisata dari trekking ke Curug, yoga tradisional yang ada nuansa tari-tariannya, tari-tarian Purworejo gitu, Pak. Kemudian nanti kita akan workshop mengenai jamu, yang mana nanti oleh-olehnya bisa dibawa pulang wisatawan. Jadi nggak hanya mendapatkan kesehatan di desa Somongari, tapi saat mereka pulang juga. Jadi ada pengalaman yang dijual ya, yang mungkin bisa dirasakan, apalagi kalau luar kota, apalagi dari kota ya, kota-kota lain gitu datang ke Somongari. Tadi ada wisata-wisata yang paket sudah ditawarkan, insya Allah akan dilaksanakan kalau nanti Roro Diva jadi Mbak Jawa Tengah ya. Kemudian proyek itu juga sudah saya lakukan. Oh, sudah dilakukan bahkan? Sudah dilakukan. Sekarang sudah mulai? Wah, luar biasa. Berarti sudah direalisasikan sudah ya? Direalisasikan. Ya, mudah-mudahan nanti bisa berkembang ya. Ya, semakin luas pasarannya. Kalau Bagus Alif? kalau saya ingin menciptakan wisata yang memang benar-benar dikenang oleh wisatawan dengan Apa itu? Wisata dengan narasi dan ramah interaksi. Contohnya? Ya, sesuai dengan jurusan saya, Pak, kan saya berasal dari komunikasi. Jadi saya ingin menciptakan wisata yang memang benar-benar berkesan. Kemarin saya sempat melakukan proyek di Desa Wisata Megulung Kidul, Kecamatan Pituruh. Saya mencoba di sana, mencoba menerapkan wisata dengan narasi dan ramah interaksi tersebut dengan menerapkan paket-paket wisata. Ya, karena potensi Megulung Kidul itu banyak, saya coba di kemarin ada perkebunan melon dan juga pengrajin batik. Jadi itu apa yang diangkat? Komunikasinya yang ramah itu yang seperti apa? Komunikasi yang ramah, jadi itu pengelola wisata, nggak cuma pengelola wisata, tapi semua pelaku wisata di sana memang benar-benar harus bisa menjelaskan apa keunggulan dari desa mereka, apa yang menjadi daya tariknya seperti secara apa. Baik, secara ramah, secara menarik ya. Secara menarik, dan mereka bisa bercerita di situ. Ya, menurut Pak Jo memang itu kunci ya. Kalau kita, mohon maaf, kalau kita menjadikan diri kita atau Purworejo itu menjadi tempat wisata, ya memang salah satu kuncinya keramah tamahan tadi. Pak Jo nggak bisa membayangkan kalau kita datang orangnya yang punya rumah ini cemberut atau mungkin ya nggak ada omong-omongnya gitu, pasti ya nggak kerasan ya wisatawan ini ya. Kadang kan cuma bisa wisata tapi cuma lihat-lihat saja tanpa ada penjelasannya kan kurang berkesan gitu, Pak. Saya ingin menciptakan bahwa wisatawan yang berwisata setelah pulang mereka ada kesan yang teringat selalu. Jadi ini program yang sudah mulai dirintis, tinggal nanti mengembangkan, apalagi kalau sudah menjadi Mas Mbak Jawa Tengah, insya Allah ya. Jadi pangsanya nanti areanya bisa lebih luas, bisa diterapkan di berbagai macam daerah yang ada di Jawa Tengah ya. Kemudian ini kan juga suatu hal yang luar biasa, sudah mengikuti Bagus Roro di Purworejo, ikut Mas dan Mbak di Jawa Tengah. Mesti ini kan Bagus Alif dan Roro Diva kan punya sesuatu yang berbeda, karena ini kan suatu prestasi ya. Nah, mungkin bisa berbagi rahasia dengan sobat informasi. Apa sih mungkin nilai atau prinsip yang selama ini menjadi pegangan dari Bagus Alif ataupun Roro Diva, biar bisa memotivasi adik-adik kita ke depannya ataupun siapapun yang menyaksikan podcast hari ini? Mungkin dari saya, prinsip saya, berkaryalah dengan hati, karena semua yang dilakukan dengan hati akan enjoy. Jadi bisa ketahuan mana yang tulus, mana yang tidak. Apabila kita berkarya dengan hati, semuanya akan bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan, insya Allah. Ada energi positif ya dari apapun, karena itu mempengaruhi orang lain ya. Ya benar, katanya orang tuh senyum nggak tulus sama senyum tulus tuh beda. Ya, jadi menerimanya juga beda. Kalau Bagus Alif? Kalau saya dalam situasi apapun, kondisi apapun, saya tetap menjunjung nilai kejujuran, tanggung jawab,
dan juga pantang menyerah Pak. Ya, pantang menyerah, jujur. Itu selalu saya pegang dimanapun saya berada, situasi apapun tetap itu yang saya jadikan Jadi nomor 1. tetap menampilkan apa yang terbaik dari kita. Ya. Tidak usah kemudian harus dibuat-buat, Tidak tapi usah kalaupun dibuat-buat. harus mencoba lagi, ya harus coba lagi, Iya, tidak putus asa gitu tidak ya. putus asa dan terus mencoba dan Ya, mencoba. itu kunci keberhasilan menurut Pak Iya. Jo. Ya. Kemudian kalau kita melihat nih, generasi muda, terutama yang ada di Kabupaten Purworejo, ini menurut Bagus Alif dan Ror Diva sendiri, seperti apa sih peran anak-anak muda ini dalam utamanya mempromosikan budaya dan pariwisata Kabupaten Purworejo? Tentu yang sudah dan harapannya untuk bisa dilakukan oleh anak-anak muda. Mbak Diva. Untuk anak silakan. muda, tentunya kami anak muda sebagai garda terdepan, Kita sebagai atau kami? pionir. Kami masih muda Pak. Ya. Lanjut. Sebagai pionir yang mana anak muda pasti memiliki sosial media, pasti memiliki pikiran-pikiran yang mungkin akan berbeda-beda setiap orangnya, yang mana itu bisa diimplementasikan untuk mempromosikan pariwisata, mempromosikan kebudayaan yang ada di Purworejo, yang nantinya akan orang lain lihat kebaikannya seperti apa, orang lain tiru kebudayaannya seperti apa. Luar biasa. Jadi memanfaatkan teknologi ataupun yang lagi tren ini dengan passionnya ya. Ya. Kalau Bagus Alif, Ya, benar kata Mbak Diva tadi, memang pemuda ini sebenarnya mereka punya banyak potensi Pak. Apalagi sekarang kan banyak Gen Z, Gen Alpha, mereka sangat paham sekali dengan teknologi zaman sekarang. Namun mungkin kekurangannya kurang paham tentang budaya yang ada di daerah sendiri seperti itu. Kurang mengerti apa wisata dan seringkali malah lebih suka untuk berwisata keluar dari daerahnya sendiri. harapannya kemudian berarti. Harapannya untuk kedepannya, ayolah kita bersama-sama cintai wisata ataupun budaya yang ada di daerah kita sendiri, kita pelajari, kita kenali, dan kita kenalkan kepada masyarakat luas, khalayak ramai, nasional bahkan internasional seperti itu. Siapa lagi kalau bukan kita ya? Ya, siapa lagi kalau bukan kita. Nah, ini sebagai penutup untuk podcast Jawa hari ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada para sobat informasi, termasuk berkaitan dengan ajang lomba dari Mas Mbak Jawa Tengah ini. Mungkin bisa ada dukungan atau apapun itu yang bisa disampaikan kepada para sobat informasi yang ada di rumah menyaksikan podcast Jawa. Monggo. Ya. Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Purworejo dan sekitarnya, seluruh Indonesia dan semuanya, kami mohon doa dan dukungannya untuk melakukan pemilihan Mas Mbak Jawa Tengah tahun 2025. Semoga kita mendapatkan hasil yang terbaik dan bisa mengerahkan seluruh kemampuan kita dengan hasil yang maksimal pula. Amin, amin. Ada semacam dukungan-dukungan WA, SMS itu enggak? Kemungkinan besok ada, tapi Ada sekarang ya? belum. Nanti berarti terus menyaksikan ya. Iya. Monggo. Bisa mendukung kita lewat Instagram juga, bisa like, comment, share, juga follow Instagram kita. Ada di Bagus Roro Purworejo, ada juga Instagram saya Mu'alif STY, ada Instagram Galuh Dinarivan _ langsung dikepoin, bisa like, comment, follow di situ. Ada Kemudian, tambahan? kami juga memiliki hashtag Live ala Diva untuk gambaran dukungan teman-teman Purworejo, teman-teman luar kota dan semuanya ingin mendukung kami. Silahkan berkomentar dengan hashtag Live ala Diva. Mohon dukungannya masyarakat Purworejo. Kami Galuh Nadivanka dan Alif Sulistyo ingin maju ke Mas Mbak Jawa Tengah 2025. Semoga apa yang kami kerjakan saat ini bisa berdampak untuk Purworejo dan sekitarnya. Amin, amin. Insya Allah terkabul. Amin, amin. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Ada, tentu ada. Sampaian terima kasih dari kami untuk teman-teman, keluarga, juga Dinas Pariwisata dan Paguyuban yang selalu mendukung kami, selalu menjaga kami untuk perlombaan Mas Mbak Jateng 2025, dan kami harap seterusnya juga akan mendukung kami. Terima kasih. Amin, amin. Dan jangan lupa tetap saksikan podcast Joe, podcastnya warga Purworejo. Ya, terima kasih. Ya, sobat informasi, itu tadi
yang mudah-mudahan bisa menginspirasi semua sobat informasi yang menyaksikan podcast Jo, karena tentu pengalaman dari Bagus Alip dan Roro Diva ini hal yang sangat berharga, dan mungkin suatu saat sobat informasi terinspirasi untuk mengikuti jejak mereka berdua. Demikian sobat informasi, saksikan terus podcast Jo hanya di YouTube Kominfo Purworejo, dan sampai jumpa.